Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memaparkan bentuk trapesium meskipun perjalanan hidup saya curah dari usia SD, karena di kampung saya itu dulu tidak ada TK, jadi kita langsung masuk SD. Saya kelahiran tahun 1978. Usia 7 tahun saya masuk ke SD. Saya sudah tahu itu sudah tahun berapa ya. Ya jelasnya untuk masuk ke SMP itu tahun 1995 itu pindah kecamatan. Di sini ada beberapa hal yang cukup terkesan dalam memori otak saya sampai saat ini, karena waktu itu kelas 7 sekarang, dulu kalau kita bilang itu masih kelas 1. Kelas 1 waktu itu saya di SMP, karena penyakit waktu itu penyakit kayak skabis, tangan saya tidak bisa 1 bulan, saya tidak mengikuti pembelajaran. Akhirnya saya dinyatakan tinggal kelas. Iya, sempat dawan hari itu sampai orang tua bilang, kalau kau tidak pergi mendaftar ulang, kau mau bikin apa maksudnya? Jadi kau mau pasti nikah juga masih kecil, jadi saya hari ini sudah pokoknya waktu itu orang tua kalau dia sudah mengatakan 1 kali baru kita tidak melakukannya, berarti ya ujung-ujungnya kita mau dihajar. Jadi dengan terpaksa waktu itu saya ke SMP kembali melapor bahwa saya mau melanjutkan. Waktu itu malu saya sangat malu waktu itu, tidak ada semangat untuk sekolah. Biarlah saya malu sekali, sudah teman-teman saya sudah kelas 2 baru saya masih SMP. Ditambah lagi waktu itu hari pertama masuk, saya mengingat guru agama saya waktu itu mengatakan pas di absen hari pertama mengatakan, oh ini yang veteran ini ya. Iya, itu yang membekas dalam hati saya. Pernah waktu itu saya dalam sekali kayaknya sakit, tapi lama-lama kemudian berdamai dengan diri. Apa saya ini mungkin dibalik itu ada pesan yang disampaikan tapi tidak langsung menyentuh hati saya ini, cambuk untuk saya tetap optimis untuk belajar. Akhirnya saya berusaha. Teman-teman waktu itu kebetulan kan biasa kalau kita berteman dengan orang yang pintar, kita juga akan pencipratan, akan juga pasti setidaknya dikenali dulu lah waktu itu. Akhirnya kan ada pembagian kelas reguler namanya itu, yang kelas A semuanya dilihat dari angkanya. Alhamdulillah waktu itu kelas 3, kelas 2 saya masuk ke kelas A. Berarti ada 1 langkah lah untuk saya bisa merubah bahwa saya pernah tinggal kelas. Yang berikutnya SMP sudah saya lalui, saya tamat, akhirnya masuk ke SMA. Di SMA ini pembagian kelas waktu itu saya masih ingat, ketika kelas naik ke kelas 8 itu pembagian kelas waktu itu. Waktu itu belum SMA berubah menjadi SMU, sekolah menengah umum. Iya, ada IPA dengan IPS. SMP selesai. Iya. Karena waktu itu saya tanya dengan orang tua, saya bilang, dilihat dari nilai saya waktu itu saya bisa masuk IPA. Kalau IPA itu kan waktu itu masih terfavorit. Iya, sampai sekarang. Iya, IPA waktu itu saya masuk di kelas IPA. Saya dinyatakan masuk di kelas IPA. Tapi sampai di rumah orang tua bilang tidak boleh. Pokoknya kamu harus masuk IPS. Karena IPS itu nanti kamu melanjutkan usahanya orang tua, karena usaha orang tua itu jualan. Ekonomi, akuntansinya katanya. Mau tidak mau, akhirnya saya masuk di hari terakhir itu pembagian kelas, saya masuk akhirnya di IPS mengikuti apa kemauan orang tua. Waktu itu saya tertekan, apapun kata orang tua itu yang saya jalani walaupun bertentangan dengan hati saya. Jadi saya masuk di IPS. Tapi yang namanya biasanya anak menurut ya kerjakan itu saja. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu, nama saya tidak tercover dalam absen. Saya masih ingat tidak tercover dalam absen karena pindahan. Ini kamu
kelas berapa? Ih, orang sudah semua mau masuk di IPA, kamu mau ke IPS? Iya. Saya bilang, dia sudah Bu, itu ada masalah dengan orang tua, jadi sejak itu saya punya nama itu tidak masuk dalam ketikan, jadi setiap ada pengumuman saya melapor. Setelah itu kelas 2 saya masih ingat, mata saya waktu itu tidak bisa melihat harus di depan, katanya apa, minus. Waktu itu kan yang memakai kacamata jarang sekali, tidak ada di sekolah pun memakai kacamata. Akhirnya waktu itu saya dengan tidak ada lagi apa, kayak dibully begitu. Mau tidak mau saya ke Makassar ini. Saya bilang mau pesan kacamata. Pas pulang upacara, pas ada guru saya menyatakan, sekarang itu anak-anak sudah ini, kalau ada yang pakai kacamata itu gara-gara suka nonton. Jadi saya bilang, saya lagi kedel kayak percaya diri, saya hilang. Jadi tidak mau ini, jadi setiap ini saya kadang buka kacamata saya walaupun saya nanti di kelas baru ini, saya bilang kok itu padahal waktu itu kan masih kurang yang punya televisi. Saya termasuk sudah punya televisi waktu itu. Memang saya dapatkan ternyata saya orangnya suka sekali membaca. Sampai kalau saya sudah tidur saya membaca. Bacalah begitu. Kutu buku. Iya. Setelah itu tamat SMA. Kan biasanya ada penyaringan ke anak-anak siswa yang nilainya bagus. Saya di PS itu masuk ditawarkan ke bisa dikirim nilainya ke Universitas Negeri di Makassar waktu itu, di Tunas. Saya yang termasuk itu dipilih, ada 10 orang dan saya waktu itu memilih antropologi untuk kuliah di sana. Tapi pas tamat SMA waktu itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Sudah bebas tes. Tapi ini saya lakukan sembunyi-sembunyi dengan orang tua saya karena orang tua saya waktu itu melarang saya kuliah karena harus melanjutkan usahanya. Pokoknya tidak boleh kamu kuliah. Jadi untuk minta biaya kan biasanya bayar untuk matrikulasi itu 35.000. Saya ingat hari itu teman saya menjangkau uang 35.000 untuk administrasi. Alhamdulillah pengumuman keluar, saya lulus. 10 orang itu lulus. Ada dokter gigi, ada dokter umum, ada guru matematika termasuk saya. Waktu itu orang tua boleh tidak boleh kuliah, tidak ada kata kuliah. Jadi setelah itu kan sebelum itu pengumuman kelulusan, saya lulus lagi. Dinyatakan waktu itu saya tidak sombong 40. Saya waktu itu peringkat pertama. Tapi setelah itu saya sudah dalam di situ kalau orang tua tidak boleh lanjut kuliah, ada permasalahan, jadi saya sampai ijazah itu saya sembunyi waktu itu, tidak boleh kuliah. Beberapa bulan kemudian ada lagi panggilan dari Yogyakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Tapi sudah saya tidak perlihatkan itu juga ke orang tua saya, cuma orang-orang bilang ini kok anak lulus, dia tidak, dia mau di mana, boleh tidak ada kuliah. Jadi sampai guru saya mengatakan bahwa kamu lari saja dari rumah. Ini kan lari sudah dipegang, dan tidak, saya masih ingat orang tua saya. Apapun itunya pasti ada baiknya nanti, tapi saya tidak lihat mungkin sekarang mungkin nanti. Akhirnya setelah itu Bapak Ibu saya kerja di Makassar waktu itu khusus pelan-pelan. Ternyata akhirnya bapak orang tua saya mengizinkan untuk keluar dan mungkin mulai sadar. Jadi tidak ada yang melanjutkan dan saya kerja waktu itu. Setelah itu pokoknya saya kerja sampai ke luar negeri dari TKI. Solusi untuk ini karena waktu itu juga cobaan kepada keluarga saya, ekonominya jatuh, usahanya kayak bangkrut begitu. Jadi mau tidak mau saya dari TKI waktu itu 3 tahun kemudian orang tua saya, apa yang dikatakan orang tua saya, kembali ke Sulawesi, kau punya teman-teman sudah kuliah, sudah sukses jadi guru apa.
Saya di situ mengatakan, ya Allah, tidak Bapak, saya tidak mau kembali. Kuliah itu saya sudah buang-buang jauh di laut sana. Akhirnya pulang karena keenakan di sana. Kebetulan saya memang kerja bukan di perumahan Bapak Ibu, saya kerja di sebuah panti asuhan, berkecimpung dengan anak-anak di asrama waktu itu. Pulang waktu itu, akhirnya saya lihat lagi 6 tahun di sana. Pulang lihat, saya lihat kondisi sekolah itu kurang sekali gurunya. Ada tetangga saya bilang, bagaimana kalau kuliah saja. Jadi saya akhirnya kuliah sambil honor. Akhirnya alhamdulillah saya masuk di 2006 masuk universitas ini, sekolah tinggi STKIP Muhammadiyah di kabupaten. Itu alhamdulillah lulus di 2010. Itu pun dengan nilai cum laude waktu itu. Ya, saya kadang, tapi di sisi lain waktu itu saya masih memendam rasa bagaimana kecewa sekali saya melihat teman-teman saya yang sepantaran saya waktu itu bebas tes, sudah jadi dokter, sudah jadi ini. Kadang waktu itu saya lihat di grup, kan kita dimasukkan di alumni grup itu, ya sudah dokter, sudah ini, kenapa Tuhan tidak ada kepada saya? Padahal dulu saya kan bukan orang bodoh-bodoh sekali. Tapi ya sudah saya lihat orang kita, pas ada lagi satu motor yang bilang, tidak usah juga pintar-pintar mau. Ada yang ranking 1, yang sudah juara waktu SD, SMP, SMA, tapi tidak dapat pekerjaan. Mungkin itu sudah saya tadi. Dan akhirnya saya kan ke sini 2011, saya berani ke sini honor, mau juga mendaftar, sudah lewat umur. Jadi saya honor akhirnya di sini. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Cobaan belum berhenti. Saya waktu itu ketemu dengan orang mengatakan bahwa ibu mau berapa sekarang? Sudah 20 lebih. Ibu kontrak terus itu, kontrak terus tidak orang itu dapat jadi ESN. Dia sudah sejalani, saya suka di dunia saya sekarang. Saya sudah mengajar, mungkin memberikan ilmu. Kalau untuk itu tidak usah, itu nanti Tuhan. Kalau memang ada ini, pas dapat P3K. Alhamdulillah. Pertama ya, mungkin di situ ininya, rezekinya. Saya mendaftar, sebentar juga lulus PPG. PPG dulu. Setelah itu P3K itu orang lain bilang, kenapa P3K itu cuma kontrak saja? Itu untuk usia-usia yang masih ada yang masih saja, yang untuk tua saja sih bilang. Biar ibu mungkin ini kan jalannya saya mendaftar. Setelah itu bahkan karena saking sibuknya ikuti PPG, teman saya yang daftarkan saya cuma kirim akun saya, daftarkan saya untuk P3K. Alhamdulillah lolos. Ya itu sudah tadi saya bilang nilai paling tinggi kemarin itu saya, tapi tidak lolos lagi. Di situ ya pasti ada kecewa. Jadi setelah itu alhamdulillah lulus lagi PPG. Saya di situ mulai terbuka hati saya. Ya Allah, Tuhan baru menjawab doa-doa saya mungkin. Berarti kan rezekinya walaupun itu rezeki saya mungkin banyak, tapi saya tidak mengerti, saya tidak terbuka mata. Saya cuma lihat bahwa PPG dan itulah perjalanan hidup saya. Sampai sekarang kemarin saya tidak menyangka ikut CPG ini. CPG, saya cuma mau lihat TGP. Cuma buat saya sampai di mana betul ibu, saya cuma mau lihat, saya coba mendaftar, tidak ada niat untuk. Tapi lolos ya akhirnya. Udah lolos tuh proses wawancara itu. Saya balas itu waktu saya pembelajaran dan praktek pembelajaran sampai instruktur bilang, ibu biasanya kalau mengajar itu ibu guru itu kekurangan jam. Saya bilang kenyataannya memang begitu Pak, saya tidak tahu. Hari ini saya praktek terus di rumah kekurangan jam, makanya saya cepat-cepat. Saya bilang, baru bilang ibu sakit? Tidak, saya tidak sakit, cuma memang saya kepala. Waktu itu ditawarkan kopi, obat tadi. Alhamdulillah pas pengumuman saya lulus. Alhamdulillah. Bapak Ibu, dulu pengalaman saya jangan terfokus pada satu hal. Kalau kita berusaha dan berdoa, insya Allah Tuhan akan mengabulkan. Tapi kita tidak tahu dulu di mana yang kita. Cepat terlambat diterima.